Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Luis Danapali dari kelas 11 MIPA 4, ingin mempresentasikan budidaya ikan patin. Oke, untuk yang pertama, ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar berbadan panjang, berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah karena memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya. Ikan ini cukup responsif terhadap pemberian makanan tambahan. Pada pembudidayaan dalam usia 6 bulan, ikan patin bisa mencapai 35 sampai 40 cm. Ikan ini tidak membutuhkan perairan yang mengalir untuk membongsorkan. Pada perairan yang tidak mengalir dengan kandungan oksigen rendah, sudah memenuhi syarat untuk membesarkan ikan ini. Ikan patin berbadan panjang untuk ukuran ikan tawar lokal. Warna putih seperti perak, punggung berwarna kebiru-biruan. Kepala ikan patin relatif kecil. Mulut terletak di ujung kepala agak di sebelah bawah. Merupakan ciri khas golongan catfish. Pada sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba. Yang kedua, syarat lokasi pembudidayaan ikan patin. Oke, yang pertama, tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat atau lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor, sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Yang kedua, kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Yang ketiga, apabila pembesaran patin dilakukan dengan jala apung yang dipasang di sungai, maka lokasi yang tepat yaitu sungai yang berarus lambat. Yang keempat, kualitas air untuk pemeliharaan ikan ini harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan yang kimia beracun dan minyak pabrik. Kualitas air harus diperhatikan. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, maka perlu ditambahkan larutan penghambat pertumbuhan jamur. Suhu air yang baik pada saat penetesan telur menjadi larva di akuarium adalah antara 26-28 derajat Celcius. Pada daerah-daerah yang suhu airnya relatif rendah, diperlukan heater pemanas untuk mencapai suhu optimal yang relatif stabil. Keasaman air berkisar antara 6,5 sampai 7. Budidaya ikan patin meliputi beberapa kegiatan. Secara garis besar dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama pembenihan dan yang kedua pembesaran. Nah, kedua jenis kegiatan ini umumnya belum populer dilakukan oleh masyarakat karena umumnya masih mengandalkan kegiatan penangkapan di alam, yaitu sungai, situ, waduk, dan lain-lainnya, untuk memenuhi kebutuhan akan ikan patin. Kegiatan pembenihan merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Produk akhirnya berupa benih berukuran tertentu, yang umumnya adalah benih selepas masa pendederan. Benih ikan patin dapat diperoleh dari hasil tangkapan di perairan umum, biasanya menjelang musim kemarau pada pagi hari dengan menggunakan alat tangkap jala atau jaring. Ini dapat juga dibeli dari Balai Pemeliharaan Air Tawar di Jawa Barat. Benih dikumpulkan dalam satu wadah dan dirawat dengan hati-hati selama 2 minggu. Jika air dalam penampungan sudah kotor, harus segera digantikan dengan air bersih dan usahakan terhindar
dari sengatan matahari. Sebelum benih ditebar, dipelihara dulu dalam jaring selama 1 bulan. Selanjutnya dipindahkan ke dalam hampang yang sudah disiapkan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan budidaya ikan patin. Yang pertama, kelebihan budidaya ikan patin. Lebih mudah untuk membantu dalam ketersediaan konsumsi ikan patin. Dapat menambah penghasilan lebih besar, bahkan bisa rekrut karyawan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Mudah sekali dalam mendapat kualitas ikan yang segar. Tahap proses memijahkan ikan patin dapat dilakukan dengan mudah. Tidak perlu keahlian khusus. Jika ikan mengalami keadaan yang namanya stres, maka dapat diatasi dengan tahap yang mudah seperti memberikan pengobatan pada ikan. Mudah sekali untuk tahap penyelesaian induk. Selanjutnya, kekurangan ikan patin. Untuk harga pakan benih lumayan susah untuk dicari. Dan susah juga dalam mendapatkan kualitas benih yang segar dan berkualitas. Selanjutnya, harus mengontrol setiap saat ketika sudah menabur benih. Memberi pakan berupa pelet harus tepat waktu, jangan sampai telat. Ikan patin sulit sekali untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.